Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Sahabat RNTV dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dan salah satunya adalah nikmat panca indera, yang mana masih bisa mendengar suara saya yang indah dan masih bisa melihat wajah saya yang cantik. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya makhluk yang senantiasa kita jadikan qudwah teladan dalam setiap derap langkah. Dan semoga salawat beserta salam tercurahkan atas keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat RNTV yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari seseorang bisa saja marah. Lantas, apakah marah itu diperbolehkan? Sahabat RNTV, marilah kita perhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Yang pertama, tentunya jangan marah kecuali karena Allah. Marah karena Allah merupakan perbuatan yang disukai dan mendatangkan amal. Misalnya, seseorang yang marah ketika menyaksikan perbuatan haram merajalela. Seseorang yang marah karena hukum Allah diabaikan merupakan contoh marah karena Allah. Hendaknya seseorang tak marah karena urusan dunia yang tak mendatangkan pahala. Rasulullah SAW pun tak pernah marah ataupun dendam karena dirinya, tapi marah karena Allah. Dan yang kedua adalah berlemah lembut dan tak marah karena urusan dunia. Sesungguhnya semua kemarahan itu buruk. Kemarahan kerap berujung dengan pertikaian dan perselisihan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa yang besar, bahkan dapat memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang marah. Ingatlah kekuasaan, pertolongan, dan keesaan Sang Kholik ketika sedang marah. Hendaknya seorang yang sedang marah mengingat kebesaran Allah, maka akan reda kemarahannya, bahkan tak jadi marah sama sekali. Dan yang keempat adalah menahan dan meredam amarah yang telah muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seseorang yang dapat menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat RNTV dimanapun berada, hendaknya seorang yang sedang marah bisa menahan dan meredamnya untuk menghentikan tindakan yang keji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di segenap hadapan makhluk dan menyuruhnya untuk memilih bidadari surga untuk dinikahkannya dengan siapa ia hendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kelima adalah berlindung kepada Allah ketika sedang marah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan auzubillah, aku berlindung kepada Allah, maka akan reda kemarahannya. Dan yang keenam adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Terkadang seseorang yang sedang marah dapat menyebutkan sesuatu yang dapat merusak agamanya. Marah adalah api setan yang dapat menimbulkan perselisihan dan dapat menambah kedengkian. Dan yang ketujuh adalah mengubah posisi ketika sedang marah. Mengubah posisi ketika sedang marah adalah perintah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah ketika sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Dan apabila marahnya tak kunjung hilang, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedelapan adalah berwudu atau mandi.
Marah adalah api setan yang dapat mengakibatkan mendidihnya darah dan terbakarnya urat saraf. Maka dari itu berwudulah. Dan yang terakhir adalah bersabar dan memberi maaf. Hendaknya seseorang yang sedang marah memberi maaf kepada orang yang bersalah. Allah memuji para hambanya dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 37. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wa fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, yang artinya dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dalam hadis Rasulullah SAW pun bersabda, la taghdab, faradada miraron, qala la taghdab, yang artinya jangan marah. Beliau mengulanginya beberapa kali dan berkata jangan marah. Begitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat RNTP dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari seseorang bisa saja marah. Memang marah adalah hal yang manusiawi. Maka apakah arti perkataan Nabi SAW tersebut? Arti dari perkataan Nabi SAW jangan marah adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat membuat diri kita marah. Sahabat RNTP dimanapun berada, Nabi SAW adalah orang yang lembut, santun, dan memberi maaf kepada orang yang bersalah. Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun beliau memberi maaf dan memberi ampunan. Sahabat RNTV dimanapun berada, marilah kita belajar bersama untuk mengendalikan amarah yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata, karena sesungguhnya kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sabila Darin pamit undur diri. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.